Halo, perkenalkan nama saya Kristinus Devi Popak Semantara dengan NIM 2046651 TP12861. Hari ini saya akan mereview jurnal lipid yang berjudul Effects of Cooking Methods on Changes in Fatty Acid Contents, Lipid Oxidation, and Volatile Compounds of Rapid Meat. Nah, pada jurnal kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu Introduction, Materials and Methods, Result and Discussion, dan Conclusion. Introduction meliputi rapid meat cooking, unsaturated fatty acid content in rapid meat, lipid oxidation product, dan research listening. Pada proses memasakan daging kelinci akan diikuti dengan reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan dengan interaksi antara gula reduksi dan asam amino. Lalu ada oksidasi lipid dan juga ada degradasi tiamin. Pemasakan dapat menurunkan nilai nutrisi karena adanya denaturasi protein, kehilangan mineral, vitamin B, dan air. Lalu cara masak atau pengolahan yang salah dapat memproduksi zat berbahaya seperti heterosiklik amin dan polisiklik hidrokarbon yang bersifat karsinogenik. Dua senyawa ini merupakan senyawa yang dihasilkan oleh bahan pangan daging-dagingan seperti daging dan ikan ketika diolah dengan suhu yang tinggi seperti roasting dan boiling. Lalu kandungan daging kelinci yaitu nilai asam lemaknya tidak jenuh yang tinggi. Jadi daging kelinci ini memiliki nilai asam lemak yang tidak jenuh yang tinggi. Seperti contohnya adalah asam linolenat C18 yang bermanfaat bagi tubuh. Contohnya menurunkan LDL. Namun karena adanya ikatan rangkap, maka PUFA rentan mengalami lipid peroxidation yang berpotensi menjadi komponen yang bersifat toksik. Lalu hasil dari oksidasi lipid tadi ada dua, yaitu primary LOP atau primary lipid oxidation product. Sebagai contohnya adalah malondialdehyde atau MDA. Lalu ada secondary LOP yang berhubungan dengan atherosclerosis, Alzheimer, inflammation, dan lain-lain. Lalu ada beberapa indikator adanya LOP, yaitu peroxidative value atau PV, dan thiobarbituric acid atau TBA yang berfungsi untuk mengindikasikan primary LOP. Lalu ada anisinin value, conjugate dienes dan triens, dan volatile compounds. Nah, anisinin value dan conjugate dienes dan triens tadi akan berfungsi untuk mengindikasikan secondary LOP. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah meneliti efek perbedaan metode masak, yaitu rebus, bakar, dan sous vide pada cooking loss, lipid oxidation, fatty acid content, dan juga volatile compound. Lalu ada materials and methods yang meliputi sampling, cooking procedures, determination of lipid contents, determination of lipid peroxidation. Lalu ada determination analysis of fatty acids, analysis of volatiles, dan data analysis. Yang pertama adalah sampling. 27 kelinci putih jantan akan dipilih secara random yang sudah disembelih selama 24 jam. Yang tentunya karkasnya sudah didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu karkas dibelah dan diambil kaki belakangnya atau HL. HL kirinya akan difilet dan dipotong untuk analisis komposisi bahan mentah atau RNIT. Lalu HL kanan akan diproses untuk dimasak. Lalu HL kiri tadi akan dikemas di dalam vakum, dibekukan, dan disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Minus 25 derajat Celcius, mohon maaf. Lalu ada cooking procedures, yaitu direbus, dipanggang, sous vide. Masing-masing 9 sampel. Yang pertama adalah boiling. HL atau bagian kaki belakang tadi direbus dengan mencurupkan ke air mendidih pada stainless pot dan dipanaskan hingga internal temperaturnya 75 derajat Celcius selama 20 hingga 23 menit. Nah, cara untuk menentukan internal temperature ini adalah menusukkan jarum termokapel ke dalam daging. Berikutnya adalah roasting atau dipanggang. Daging ditempatkan di heat-proof dish atau tempat atau wadah
yang tahan panas dan dimasak di oven suhu 180 derajat Celcius. Kira-kira 1 jam sampai internal temperaturnya 75 derajat Celcius. Dan seperti boiling tadi, hal ini juga membutuhkan jarum termokapul untuk menghitung internal temperatur. Lalu yang ketiga adalah metode sous vide. Tiap HL dibungkus di vakum plastik bag dan dipanaskan di water bath pada 72,5 derajat Celcius selama 2,5 jam. Lalu sampah didinginkan di suhu ruang selama 30 menit dan difilet. Dipotong kecil-kecil, dibungkus vakum, dan disimpan seperti air minute. Lalu satu sampel dari setiap sampel diambil untuk dianalisis. Determination of lipid content. Lipid dari 20 gram sampel diekstrak dengan menggunakan campuran chloroform atau metanol. Nah, campuran kedua ini akan melarutkan lipid sehingga lipid akan mudah untuk diekstrak. Lalu ada determination of LOP. Analisis relative value dengan menggunakan titasi sebagai indikator LOP primer. Nah, PV ini dinyatakan dalam mili ekuivalen per kilogram. Untuk rumusnya ada di slide. Lalu ada antecedent value yang berfungsi untuk mengetahui LOP sekunder. Dengan metode senyawa aldehid dalam minyak direaksikan dengan reagen p-antecedent sehingga membentuk kromogen yang diukur menggunakan spektrometer sehingga memperoleh hasil data. Kemudian ada TBA atau thiobarbituric acid. Malondialdehid ditentukan terlebih dahulu dengan didistilasi. Setelah itu, malondialdehid direaksikan dengan thiobarbituric acid sehingga terbentuk kompleks berwarna merah. Intensitas warna merah ini sesuai dengan jumlah malondialdehid dan absorbansi ditentukan dengan spektrofotometer 532 nanometer. Nah, makin besar angka TBA ini, makin besar juga jumlah LOP atau malondialdehid khususnya. Lalu analisis fatty acid dengan cara transmethylation ekstrak lipid dengan larutan H2SO4 dan metanol untuk menyiapkan methyl ester dari fatty acid. Lalu komposisi fatty acid dianalisis dengan gas chromatograph atau GC dengan kolom sebagai berikut. Nah, di situ ada flow controller, sample injector, detector, dan juga ada kolom. Lalu ada carrier gas. Nah, untuk langkahnya sendiri, sampel atau methyl ester dari fatty acid tadi diinjeksikan ke dalam sampel injection dari GC. Lalu tabung gas gerak atau carrier gas dibuka dengan mengatur flow controller. Gas gerak atau carrier gas akan masuk ke kolom. Suhu kolom diatur sesuai kebutuhan sehingga sampel dapat menguap. Lalu sampel yang menguap tadi akan dibawa oleh carrier gas sehingga tertangkap oleh detektor yang kemudian akan terbaca pada komputer sebagai data hasil analisa sampel. Lalu berikutnya adalah analisis volatile. 5 gram sampel halus ditempatkan pada tabung vial 40 ml. Tabung vial dikondisikan pada water bath dengan suhu 39 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu disiapkan juga solid phase micro extraction, yaitu sejenis injektor atau injeksi dengan jarumnya yang bernama fiber. Nah, fiber tadi akan dipanaskan pada injection port GC. Setelah dipanaskan, fiber ditusukkan ke dalam headspace vial untuk mengekstrak volatile compound selama 45 menit. Headspace vial yaitu adalah ruang kosong pada vial, sehingga fiber ini dapat mengekstrak volatile selama 45 menit tadi. Lalu fiber diinjeksikan ke dalam GC port untuk mengetahui sinyal volatile yang ada dan memperoleh hasil data. Selanjutnya ada data analisis. Data yang akan didapatkan dianalisis dengan one-way ANOVA. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka akan diuji lanjut dengan cookies test. Lalu ada results and discussion, yang meliputi cooking loss, moisture and lipid content of rabbit meat, fatty acid composition of meat fat, lipid oxidation, dan volatile compounds. Yang pertama adalah cooking loss, moisture, and lipid content of rabbit meat. Cooking loss terendah berada pada cooking method sous vide dengan persentase 20,12%.
dan tertinggi berada pada metode roasting, yaitu dengan persentase 32,28%. Nah, cooking loss ini bergantung pada cooking method karena disebabkan dengan adanya transfer massa sama thermal treatment. Hal ini cukup membuktikan bahwa metode roasting dengan suhu yang tinggi memiliki cooking loss yang tertinggi. Lalu ada moisture content. Penurunan moisture content terbanyak pada metode roasting, yaitu dengan persentase 64,14%, sedangkan penurunan terkecil berada pada sous vide dengan persentase 68,38%. Sous vide ini memiliki moisture paling tinggi karena daging dikemas pada vakum dan dipertahankan pada water bed 72,5 derajat Celcius sehingga meminimalkan adanya oksidasi. Lalu ada lipid content. Kandungan lipid meningkat 5% dengan sous vide, 40% dengan boiling, dan 14% dengan roasting. Kandungan lipid tertinggi pada metode sous vide. Peningkatan kandungan lipid ini juga terjadi pada daging domba yang dipaparkan oleh Campo. Nah, pada data Campo terjadi peningkatan lipid pada cooking meat atau daging yang sudah diolah. Peningkatan tertinggi terjadi pada daging stew, seperti data yang di samping. Lalu ada fatty acid compositions of meat fat. Palmitic C16 mengalami penurunan 7,16% pada sous vide dan 2,9% pada roasting. Penurunan terbesar berada pada metode sous vide dengan persentase 25,16%. Penurunan C16 juga terjadi pada daging kerbau setelah perebusan dan grilling pada penelitian Althea. Lalu ada saturated fatty acid C18, C14, dan saturated fatty acid lainnya mengalami peningkatan setelah dimasak. Lalu polyunsaturated fatty acid pada daging yang dimasak lebih rendah daripada raw meat. PUFA konten mengalami perubahan karena primary location di fosfolipid, difusi, pergantian struktur fosfolipid. Lalu penurunan PUFA ini juga terjadi pada Longissimus lumborum-muscle-younggus pada penelitian Althea. Roasting menyebabkan penurunan asam linoleat pada daging sekitar 9,5%. Hal ini dikarenakan pemasakan pada 110 derajat Celcius. Lalu ada fatty acid compositions of meat fat lainnya, yaitu monounsaturated fatty acid juga mengalami penurunan karena pengolahan. Terjadi penurunan pada boiling dengan persentase 27,04%, roasting 8,78%, dan sous vide 29,52%. Tetapi kandungan asam palmitoleat mengalami peningkatan pada sous vide, namun mengalami penurunan pada boiled dan roasted meat jika dibandingkan dengan raw meat. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan temperatur dari metode sous vide treatment dan dua pelakon lainnya, yaitu boiling dan roasting. Lalu berikutnya ada lipid oxidation. Pembentukan hidroperoksida yang dihitung menggunakan PP dapat menunjukkan bahwa daging yang dimasak memiliki PP yang lebih tinggi. Oksidasi lipid meningkat di roasted, yaitu dari 1,76% ke 13,6%. Lalu ada sous vide peningkatan 7,5%, yaitu dengan persentase 22,22%, dan boiled meat yaitu dengan persentase 10,77%. Lalu secondary LOP ditemukan yang diduga merupakan oksidasi dari produk C18 yang ditunjukkan pada peningkatan CT value, yaitu 17,02 di sous vide hingga 45,75% di roasted meat. Secondary LOP ini juga ditunjukkan dengan peningkatan conjugated triens dari 0,35% menjadi 2,56% pada boiling meat, 5,31% pada roasting, dan 3,81% pada sous vide. Nah, roasting menghasilkan LOP lebih banyak, khususnya primary lipid oxidation product yang ditunjukkan dengan angka TPA yang menunjukkan bahwa TPA pada metode roasting 2 kali lebih tinggi dari boiled meat. TPA pada sous vide lebih rendah dari roasting, namun lebih tinggi dari boiled meat dengan persentase 2,60%,
yang menunjukkan bahwa oksidasi lipid dapat terjadi pada suhu lebih rendah atau 72,5% selama 2,5 jam jika dibandingkan pada roasting yang menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Lalu ada volatile compounds. Pada daging mentah headspace, senyawa volatil yang ada adalah aldehid, alkohol, hidrokarbon, keton, ester, dan senyawa dari reaksi Maillard. Metode masak ini meningkatkan kandungan 17 volatil dan pembentukan 17 senyawa volatil baru, sedangkan 19 volatil akan mengalami penurunan. Aldehid mengalami peningkatan dengan kandungan tinggi. Nah, kandungan tinggi ini ditemukan pada roasted samples dan hanya 9 di Sofide dan Boyle, yang mengindikasikan bahwa si metode ini mempengaruhi oksidasi lipid juga. Hexana memiliki kandungan paling tinggi pada simit, terkandung pada daging masak. Aldehid menjadi hasil oxidation product dari fatty acid. Hexana ini juga dapat terbentuk dari degradasi unsaturated aldehid seperti 2,4 dekadienal. Kemudian ada benzaldehid yang memiliki level yang rendah di Boyle daripada di roasted meat dan Sofide yang disebabkan oleh dekomposisi asam linoleat. Lalu hexanal dan 2,4 dekadienal ini serta aldehid lainnya berpengaruh positif pada rasa daging, tetapi akan memiliki rasa yang tidak diinginkan apabila konsentrasinya itu terlalu tinggi. Lalu ada heptanal yang mengalami peningkatan sehingga menimbulkan bau yang lebih tajam pada daging. Nah, unsaturated aldehid juga berpengaruh pada aroma daging dan memiliki peran pada characteristic flavor. Lalu kemudian alkohol. Alkohol alifatik meningkat pada sampel simit atau daging yang sudah diolah yang berasal dari hasil oxidative decomposition lipids. Raw meat atau daging mentah memiliki kandungan 2 okten 1 ol dan 1 penten 3 ol yang lebih tinggi daripada simit atau cooking meat. Peningkatan 1 okten 3 ol dari 1,62% jadi 2,35% pada boiling, lalu ada 2,68% pada roasting, dan 1,67% pada daging sous vide disebabkan karena pemanasan yang terjadi pada daging selama proses pemasakan. Lalu ada kandungan hidrokarbon. Kandungan hidrokarbon pada simit ini lebih tinggi daripada raw meat. Selain itu, terbentuk juga rantai-rantai hidrokarbon baru pada simit, yaitu 1 heptena, nonana, dan dekana. Dapat dilihat bahwa pada daging raw meat tidak ditemukan adanya kandungan 1 heptena, nonana, dan dekana. Namun pada daging yang telah di boiling dan roasting dan sous vide itu muncul beberapa rantai hidrokarbon baru ini. Tetapi di sisi lain ada juga hidrokarbon yang hilang, yaitu heptana 2,2,4,6,6 pentamethyl. Nah, kandungan hidrokarbon pada simit roasting lebih banyak, terutama aromatik hidrokarbon seperti M-silen, toluen. Nah, toluen ini berperan penting dalam aroma roasted meat karena menyebabkan atau menimbulkan bau yang manis dan tajam. Kemudian ada keton. Pada simit hanya terdapat 3 keton, yaitu pada boiling dan roasting, tetapi lebih tinggi daripada raw meat konsentrasinya. Namun, hanya ada 2 keton pada sous vide, yaitu 2 heptanon dan 3 etil sikopentanon. Keton ini merupakan hasil oxidative decomposition lipids juga. Lalu ada ester. Boiling dan roasting menyebabkan dekomposisi ester. Seperti dapat kita lihat bahwa pada raw meat akan menunjukkan adanya kandungan ester. Namun pada daging yang telah direbus dan dipanggang, kandungan-kandungan ester tersebut hilang. Namun masih ada 3 ester yang ada di sous vide, yaitu ada asam butanoat, butyl ester, asam asetik, hexyl ester, asam butanoat, hexyl ester. Nah, kandungan ester ini penting untuk aroma daging karena dapat menutupi bau tinggi. Lalu ada volatile compounds dari reaksi Maillard. Ada komponen sulfur, uran,
yang tinggi di void dan sulfide. Lalu ada pembentukan furans yang berhubungan dengan suhu, prekursor, karbohidrat, asam amino yang terjadi dengan reaksi Maillard. Pembentukan furan ini adalah produk degradasi dari cysteine dan methionine yang tinggi pada daging kelinci. Nah, pembentukan ini pembentukan 2-metil 3, 2-furanil-metil tiofuran tertinggi pada sulfide 3,47% karena ada interaksi fosfolipid dengan cysteine dan ribosa, yaitu adalah asam amino dan gula reduksi. Lalu furan dan disulfida ini merupakan elemen kuat aroma pada daging yang dapat memproduksi rasa dan bau manis seperti bau karamel. Lalu ada 2-pentylpyridine yang hanya ditemui pada roasted meat yang berasal dari prekursor water soluble seperti sulfur. Nah, bab terakhir yaitu conclusions atau kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu metode sulfide akan mengakibatkan cooking loss rendah dan peningkatan lipid konten yang tinggi. Lalu metode roasting yaitu meningkatkan oksidasi lipid, terutama secondary LOP. Lalu ada MDA pada sulfide yang hanya 16% lebih rendah dari roasted tanah selama cooking sulfide. Lalu ada volatile compounds yang meningkat, terutama aldehid, pada roasted, boiled, dan sulfide dibandingkan dengan raw meat. Karakter baru volatile compounds juga meningkat seperti hidrokarbon, terutama senyawa-senyawa aromatik. Lalu, kesimpulan terakhir yaitu metode roasting menjadi least valuable method karena lipid oxidation produk terbanyak, yaitu menghasilkan oksidasi lipid dan produk lipid oksidasi yang tinggi. Ditambah lagi terjadi kehilangan PUFA, yang sebenarnya PUFA ini bermanfaat bagi tubuh. Nah, berikut daftar pustaka yang saya pakai. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih.